Brimob bubarkan, anggota Brimobnya masukin jadi tentara, saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan, ini karena supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu, panik tidak menjadi alasan. Kecuali terus ada yang nanya, Habib kita turun kapan? Umat turun nggak turun, ini umat Islam nih yang ngaji nih, ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan, saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir, habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan diam, mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi, saudara. Pada saatnya, kalau memang negeri ini, saudara, sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Saudara, polisi sekarang, saudara, jaga dirinya aja dia bingung. Bagaimana dia mau jagain kita, betul? Bagaimana nggak bingung? Di jalanan uber-uber berakyat, betul? Betul. Terus kita minta dijagain sama polisi. Kira-kira jelas tidak? Bisa jaga diri, bisa jaga rumah, bisa jaga warga, bisa jaga wilayah. Takbir. Shallu ala nabi. Terus ada yang nanya, Habib kita turun kapan? Lu udah gatal turun loh. Jawab jangan. Jawab jangan. Umat turun nggak turun, ini umat Islam nih yang ngaji nih, ikuti komando ulama. Kalau ulama belum kasih komando, jangan turun. Sebab apa? Sekarang banyak kepentingan menunggangi semua gerakan, saudara. Masing-masing punya kepentingan politik. Tapi nggak usah khawatir, habaib dan ulama yang istiqomah tidak akan meninggalkan umat, tidak akan melupakan rakyat, tidak. Para habaib ulama sekarang ini bukan diam, mereka terus mengawasi, mereka terus memonitor apa yang sedang terjadi, saudara. Pada saatnya, kalau memang negeri ini, saudara, sudah tidak bisa ditangani kecuali umat harus turun, maka habaib dan ulama akan memberikan komandonya. Maka itu saya mau tanya, kalau ulama dan habaib memberikan komando, siap ikut? Kalau diminta turun, siap turun? Angkat tangan semua, takbir. Angkat tangan semua sampai belakang, takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap jaga agama, siap jaga negara. Takbir. Shallu ala nabi. Bukan ulama, bukan diam. Habaib ulama di mana-mana mereka saling berkomunikasi. Habib ini bagaimana? Kiai ini bagaimana? Ini umat harus diapain? Ini udah banyak yang tanya. Semua komunikasi, saudara, bukan tidak. Saudara, kita tetap berharap, saudara, apa yang menjadi tuntutan rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Betul? Betul? Oh, rakyat minta ganti Kapolri, ya ganti aja, kenapa sih? Susah amat, kayak jenderal di Indonesia nggak ada yang lebih bagus. Saya mau tanya, jenderal polisi di Indonesia yang baik ada tidak? Yang bagus ada tidak? Ya ganti sama yang baik, betul? Setuju? Ada menteri yang terlibat judi, menteri yang terlibat korupsi, saudara, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, umat minta copot, ya copot aja, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, menteri-menteri, calon menteri bangsa Indonesia yang pintar banyak tidak? Jawab, yang pintar banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang bisa jadi menteri banyak tidak? Kenapa yang diangkat yang bermasalah? Simpel, saudara, simpel. Apa nih tuntutan rakyat? Oh, mereka minta
supaya DPR tuh betul-betul mewakili suara rakyat. Ya wakili dong. Jangan DPR hanya ngurusin gaji naik, tunjangan naik, buat rumah naik. Pikirin apa yang rakyat minta. Oh, rakyat minta DPR kritik presiden. DPR suarakan suara rakyat ke presiden. Suarakan. Karena DPR itu wakil rakyat. Makanya kalau begitu rakyat gak marah. Betul? Betul? Begitu juga polisi. Kalau nggak mau dimusuhin rakyat, yang baik sama rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya santun, ramah, baik, cinta tidak? Jawab, saudara. Kalau polisinya baik, santun, ramah, cinta tidak? Hormat tidak? Sayang tidak? Kalau mereka baik, begitu mereka diganggu, kita bela polisi, saudara. Ini sekarang selama ini, saudara, ada orang hilang ayam ngelapor jadi hilang kambing. Ini gimana ceritanya? Sebulan yang lalu ada perempuan melapor, saudara, ke kepolisian. Pak, saya diancam. Sampai 3 kali ngelapor, nggak diladenin. Bulan besoknya dia dibunuh sama yang ngancam, saudara. Orang kalau rakyat melapor, dengerin. Saudara, walaupun tuh rakyat nggak punya duit buat operasional. Kan ngelapor, saya diancam, Pak. Saya mau dibunuh, Pak. Yang ngelapor perempuan lagi. Saya diancam, Pak. Tolong jaga saya, Pak. Itu tugas polisi. Tugas polisi, jaga dong, bela dong. Siapa yang ngancam? Tangkap. Ini nggak diladenin sampai tuh perempuan dibunuh, sudah. Nah, perilaku semacam ini dilakukan polisi udah terlalu sering. Saya punya santri 6 orang ngawal, nggak salah, nggak punya dosa, dibunuh, diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah lagi. Saya mau tanya, itu yang melakukannya siapa? Jawab yang kompak, yang melakukannya siapa? Siapa? Saudara, ratusan orang di Kanjuruhan, saudara, pada saat nonton bola ribut, saudara, disemprot gas air mata sampai 100 berapa yang meninggal dunia, saudara. Siapa itu punya kerjaan? Polisi itu memperbaiki diri. Kalau polisi memperbaiki diri, rakyat hormat kok sama polisi. Betul? Betul? Udah terlalu sering polisi begitu. Apalagi sekarang rakyat kumpul depan DPR, mau teriak, diemin dia teriak. Saudara, nggak usah disemprot, nggak usah pakai gas air mata. Saya ngalami, saudara, berapa hebat itu perihnya gas air mata, berapa hebat itu nyeseknya dada perihnya mata, saudara. Bukan satu selongsong, saudara, hampir 10 selongsong jatuh di kaki saya pada saat yaitu aksi 4/11. Saya di atas mobil komando, saudara, ditembak langsung ke arah tempat kita berada, saudara. Semua jatuh itu di atas mobil, saudara. Habib Muksen ada di damping saya waktu itu, saudara. Kita rasakan, bagaimana mata perih, bagaimana napas sesak, saudara. Ada apa? Nah, kemudian saudara, Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk apa? Brimob dipersenjatai dengan senjata yang canggih. Untuk perang lawan siapa? Perang lawan rakyat. Yang mesti dipersenjatai dengan senjata canggih itu tentara. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Persenjatai dengan senjata yang canggih untuk jaga negara dari serangan musuh. Betul? Lah kok Brimob, saudara, diberikan senjata yang canggih. Bahkan mereka memiliki sejumlah peralatan yang lebih hebat daripada tentara, saudara. Untuk apa? Untuk perang dengan rakyat. Hati-hati, Brimob sebanyak apapun di negeri ini, kalau mau perang lawan rakyat tidak akan menang. Takbir. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup NKRI. Hidup Islam. Takbir. Shallu ala Nabi. Jangan, malah dulu kita usulkan surat Brimob itu dibubarkan saja. Karena polisi nggak perlu punya pasukan tempur. Kita udah punya tentara buat pasukan tempur. Densus 88 bubarkan saja. Karena pasukan anti teroris tentara juga sudah punya. Nggak perlu repot-repot dari polisi. Lalu ditanya, kalau bubar Brimobnya jadi apa, Beb? Jadiin tentara. Suruh mereka masuk jadi angkatan darat. Suruh mereka masuk jadi angkatan laut. Kalau memang mereka mau bertempur, masuk jadi tentara, bukan jadi Brimob. Brimob itu kalau di masa-masa kita perang, saudara, lawan penjajah, silakan. Ini udah gak ada, saudara.
Brimob bubarkan, anggota Brimobnya masukin jadi tentara, saudara, supaya mereka tidak semena-mena. Mereka merasa super body, merasa orang semua takut sama dia, seenaknya. Itulah yang terjadi. Sampai supir ojol, saudara, dilindas. Oh, mereka beralasan, ini karena supirnya panik, supirnya takut, sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu, ada orang di depan, berhenti, jangan langsung dilindas, saudara. Jangan orang kasih tahu. Panik tidak menjadi alasan, kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin. Kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa. Oh, masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol, enggak begitu, saudara. Enggak gampang Anda buka dari luar. Itu bajaknya kuat, saudara. Enggak gampang Anda lempar dengan api, bom, enggak kebakar dalamnya. Masya Allah. Saudara, sekarang ini yuk kita jaga ketenangan. Kita minta Bapak Presiden, satu, segera mencopot Kapolri. Setuju? Setuju. Yang kedua, Presiden supaya segera mengganti semua menteri-menteri dari geng Jokowi, berhentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, saya yakin umat di mana-mana akan mendukung beliau, saudara. Ulama dan habaib akan merapat, saudara. Betul? Saya sudah katakan berkali-kali, hei saudaraku, hei Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, singkirkan semua geng Jokowi. Lepaskan dirimu dari bayangan Jokowi. Jangan jadi budak Jokowi. Jangan patuh kepada Jokowi. Kau adalah presiden. Kau presiden secara de jure maupun de facto, kau adalah presiden Indonesia yang memimpin negara dengan penduduk 275 juta rakyat. Kau ini presiden, jaga ini negara baik-baik, jaga. Ini bukan perusahaan, ini bukan warung kopi, ini bukan lagi bercanda, ini negara, penduduknya 250 juta, kerja yang betul, kerja yang baik, reshuffle itu kabinet, berhentikan semua orang-orang Jokowi dari pemerintahan ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Ganti itu Kapolri dengan Kapolri yang beriman bertakwa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini negara, ngurus negara nggak cukup dengan pidato, nggak cukup. Ngurus negara nggak bisa dengan pidato menggebu-gebu, nggak bisa. Ngurus negara bukan dengan kata-kata, ngurus negara bukan dengan retorika, ngurus negara dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, yang menegakkan keadilan, yang melawan kezaliman, saudara, yang membasmi itu korupsi, saudara, membasmi kolusi, membasmi nepotisme, saudara. Itu namanya ngurus negara, betul? Ini ada satu orang, saudara, ternaknya Jokowi, udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara, dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ada apa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan, saudara, sampai PK turun. Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu laki itu? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, saudara, udah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan nafas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen, 3 jam tidak dibawakan, saudara.
3 jam saudara nggak bisa nafas kita saudara. Akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya, telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang saudara, dobra kirim oksigen, baru saya bisa bernafas saudara. 3 jam